Baik, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Civics di Amerika Serikat dan perkembangannya di Indonesia. Nah, hal-hal yang kita akan pelajari yaitu adalah awal kemunculannya Civic di Amerika Serikat, ada gerakan Community Civics, dan Civic Education, lalu perkembangan Civic di Indonesia. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai adanya pengertian-pengertian Civic. Juga ada pengertian mengenai Community Civics, tapi belum membahas mengenai Civic Education begitu ya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan materi. Yang pertama adalah awal kemunculannya di Amerika Serikat. Jadi pelajaran Civics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika. Bisa seperti itu ya. Jadi ini ada theory of Americanization ya begitu. Jadi kita di sana itu orang Amerika kok tidak bisa Amerika begitu ya. Jadi Civic ini bisa istilahnya dapat menjadikan orang mengerti mengenai dirinya sendiri begitu. Jadi di sini berorientasi pada pendidikan karakter atau karakter building, bisa dengan patriotisme, civil government, dan metode-metode mengajarnya berorientasi pada fakultas psikologi. Karena pada awal kemunculannya itu tidak bisa langsung kita adakan suatu suatu orientasi pada pemahaman seseorang. Jadi kita perlu bantuan dari Faculty of Psychology mengenai bagaimana cara mengajarkan sesuatu yang baru terhadap seseorang atau kelompok orang begitu. Nah, di sini menurut aliran dari Fakultas Psikologi, karakter warga negara yang baik dapat dihasilkan dengan melatih siswa berpikir dengan cara menghafal, rote memory atau memorizing, mengarahkan dan menasihati mereka secara teratur dengan bahan-bahan yang baik. Jadi, seseorang dapat mengerti mengenai sesuatu, yaitu dengan menghafalkan begitu ya. Jadi, pola-pola di kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dari menghafal dan secara teratur begitu. Jadi tidak serta-merta langsung diajarkan semuanya begitu. Jadi secara teratur, secara pelan-pelan begitu dapat simpan oleh memori dari warga negara. Cara ini mengarah pada suatu pengajaran yang bersifat indoktrinasi atau parrot-like instruction atau watering down. Nah, jadi kita bisa memahamkan suatu orang atau seorang warga negara atau suatu kelompok itu dengan indoktrinasi begitu ya. Jadi warga negara dapat terpengaruh, warga negara dapat terlatih dan dapat mengerti mengenai suatu civic education atau civics atau pelajaran civic. Lalu apakah munculnya gerakan community itu diakibatkan oleh hal tersebut? Ya, gerakan community civics muncul tahun 1907, dipelopori oleh W.A. Dan. Untuk lebih fungsionalnya, pelajaran tersebut bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Jadi pelajarannya itu tidak sekedar menghafal, tidak sekedar membagikan materi atau sharing material, tetapi kita harus memberikan contoh-contoh di dalam suatu kehidupan sehari-hari. Bisa dalam ruang lingkup lokal, kelas, ataupun lingkungan sekitar rumah, lalu bisa nasional tingkatnya, dan bisa internasional. Jadi gerakan CC atau Community Civics disebabkan karena pelajaran civic pada saat itu hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah dengan kurang memperhatikan lingkungan sosial. Ini kita bisa pelajari ya. Jadi
seseorang yang mempelajari hafalan-hafalan tertentu, tetapi tidak hubungkan dengan pola-pola kehidupan sehari-hari, maka itu akan membosankan dan siswa tidak dapat mengerti begitu. Oke, jadi community civic ini dimaksudkan bahwa civic membicarakan prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, ada juga usaha swasta maupun masalah pekerjaan dari warga negara. Nah, ini sudah mulai dalam aspek-aspek yang ada dalam kehidupan warga negara. Lalu gerakan CE atau community atau civic education dipelopori oleh Howard Wilson tahun 1901 yang lebih berorientasi pada praktik-praktik kehidupan warga negara. Lalu tahun 1903 civic education dipengaruhi oleh aliran Vail psikologi sebagai kebalikan dari Faculty of Psychology. Lalu pengertian civic education yaitu dimaksudkan segala kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikulernya ya, tidak hanya kegiatan pembelajaran, harus dalam rangka untuk civic education. Kegiatan di dalamnya, di luar kelas, kegiatan diskusi, dan organisasi siswa atau student government. Jadi siswa itu mempunyai organisasi seperti struktur organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, bisa pramuka, dan bisa yang lain, itu dimaksudkan untuk kerangka pembentukan civic education. Jadi pada saat itu those administrative and supervisor produced with the itu dalam artinya untuk membentuk suatu pendidikan kewarganegaraan. Menurut Jack Align, batasan civic education juga dimaksudkan sebagai pengalaman minat, kepentingan pribadi, masyarakat dan negara yang nantinya dinyatakan suatu kualitas pribadi seseorang begitu. Jadi kita dapat tahu suatu civic education ini bisa dihubungkan antara masyarakat, negara, pribadi, dan dapat membentuk suatu kualitas pribadi seseorang. Pengertian civic education lebih dipertegas lagi karena bahannya meliputi suatu pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar kelas atau sekolah. Jadi, civic education diharapkan dapat menolong siswa untuk yang pertama, mengetahui, memahami, mengapresiasi cita-cita nasional. Yang kedua, dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam hal ini mengenai masalah pribadi, bisa juga masalah masyarakat dan negara. Jadi pada saat ini pengertian civic education meliputi pengetahuan atau pengaruh positif dari sekolah, pendidikan dari rumah, maupun pendidikan di luar kelas atau dalam suatu masyarakat. Ini dapat menolong siswa atau dapat membantu siswa untuk memahami suatu apresiasi cita-cita dari suatu negara secara nasional dan dapat juga membuat keputusan-keputusan yang cerdas mengenai berbagai macam masalah, mengenai pribadinya, mengenai masyarakat maupun mengenai negara begitu. Lalu perkembangan ilmu kewarganegaraan atau PPKN di Indonesia ini bisa kita tahu ya di sini tahun 57 di sini ada pengertian dalam kurikulum SMP SMA ada istilah kewarganegaraan ditempelkan pada pelajaran tata negara. Isinya hanya membahas tentang tata cara memperoleh dan kehilangan warga negaraan. Nah, jadi pada tahun itu belum ada civic education atau PPKN, tetapi hanya ada istilah kewarganegaraan atau hanya satu bab begitu ya.
tetapi hanya membahas mengenai cara memperoleh dan hilangnya suatu warga negara. Lalu pada tahun 1961, Civix membahas mengenai kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama untuk diarahkan sebagai nation and character building di Indonesia. Di sini ada keputusan Menteri tanggal 10 Desember tentang penerbitan buku mengenai Civix atau pedoman kewarganegaraan dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia tahun 1962. Ini sudah mulai ada perhatian khusus mengenai Civix sebagai nation and character building. Jadi suatu pembentuk nasionalisme dan membentuk karakter begitu ya, karakter bangsa. Selanjutnya di tahun 1968 ini Civix di sekolah-sekolah diberi nama Pendidikan Kewargaan Negara. Nah, ini sudah mulai ada namanya, ada nama yang lebih spesifik ya, Pendidikan Kewargaan Negara. Di tahun selanjutnya yaitu ada GBHN, yaitu Garis Besar Haluan Negara. Di situ mulai masanya Bapak Presiden Soeharto. Pada tahun 1973, 1978, 1984, ini disebut dengan PMP. Nah, apa itu PMP? Yaitu Pedoman Penghayatan Pancasila. Ini berarti berisi materi apa? Berisi materi dan pengalaman belajar mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Oke, PMP tadi adalah pendidikan moral Pancasila ya, jadi bukan penghayatan pengalaman Pancasila ya, tapi pedoman moral Pancasila atau pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ini mendasari pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila P4. Nah, selanjutnya di tahun 1994 sudah muncul istilah PPKN begitu ya, sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang berisi materi pengalaman belajar di organisasi secara spiral dan butir-butir nilai sudah konsep terkandung di dalam Pancasila. Ini sudah lebih spesifik lagi begitu. Lalu pola-pola perkembangannya itu tadi sudah muncul PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di tahun 2004 itu diubah menjadi kewarganegaraan. Nah, di tahun 2004 ya, di kewarganegaraan lagi, kembali ke kewarganegaraan. Di kurikulum KPK, kompetensi berbasis kompetensi. Dan di tahun 2006, di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, berubah lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi ada pola hubungannya di tahun 2004 kewarganegaraan dan di tahun 2006 KTSP menjadi pendidikan kewarganegaraan. Lalu di tahun 2013 diubah kembali menjadi PPKN. Jadi kembali ke tahun 94 ya, jadi namanya begitu, menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi perkembangan ilmu kewarganegaraan menjadi PKN dan akhirnya menjadi PPKN itu adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Itu ya, bisa dilihat dari tabel yang ada berikut ini, bisa dapat dipahami. Oke, nah ini adalah ruang lingkup pada tahun 1968. Ini adalah istilah-istilah tadi ya, untuk pembagiannya di SD itu ada sejarah Indonesia, ada Civix, ada juga ilmu bumi, sedangkan di SMP ini ada juga mengisi materi mengenai kewargaan, sejarah kebangsaan, dan juga ada sejarah mengenai setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945. Sedangkan di SMA hanya membahas mengenai
UUD 1945 begitu. Jadi perubahan civic menjadi civic education berarti civic telah memilih orientasinya pada fungsi dalam pendidikan, dalam usaha-usaha proses pembinaan warga negara di dalam dunia pendidikan. Jadi civic bertugas mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana adanya kontinum variabel para warga negara menurut kontinum konstitusi. Nah, sedangkan civic education bertugas meluruskan, memperluas, mengembangkan secara kontinu variabel tersebut pada kualitas yang lebih tinggi, yaitu menunjukkan jalan usaha ke arah konstitusi lewat pendidikan kewarganegaraan. Itu tidak hanya menganalisis konstitusi, tetapi juga dapat mengembangkan suatu konstitusi kepada dunia pendidikan atau sebagai civic education begitu. Nah, lalu kita bisa tahu apa ruang lingkup isi dari civic education atau objeknya. Isi civics mengambil bagian dari ilmu politik ya. Pertemuan yang lalu kita membahas mengenai civic bagian dari ilmu politik. Nah, yang ada juga bagian dari demokrasi politik. Ya, jadi tentu ya pastinya kita membahas mengenai ide-ide demokrasi, ada teori demokrasi politik, teori majority rule, ada hak-hak kelompok minoritas, ada konsep-konsep demokrasi, teori demokrasi, pemerintahan yang demokratis, dan sebagainya. Lalu bisa juga membahas mengenai konstitusi negara, yang mengenai sejarah legal status, bisa juga masalah pokok konstitusi, nation building, identitas, integrasi bangsa, partisipasi, dan kekuasaan. Yang ketiga, membahas mengenai input sistem politik. Di sini mengenai kehidupan politik ya dan perilaku politik suatu negara. Yang keempat, membahas mengenai partai politik dan kelompok penekan, pressure group, seperti sistem kepartean, fungsi politik, partai politik. Dan yang kelima, membahas mengenai pemilihan umum, dan di sini bisa juga kekuasaan dan sistem dalam pemilihan umum. Oke, yang keenam membahas mengenai lembaga-lembaga pengambil keputusan, bisa legislatif atau legislator, dan kepentingan masyarakat, bagaimana konstitusi memberi peran pengambilan keputusan kepada presiden, bagaimana presiden sebagai legislator, dan suatu proses-proses di dalam kegiatan legislatif begitu. Yang ketujuh membahas mengenai presiden sebagai kepala negara atau administrasi negara. Kedudukan presiden menurut konstitusi bisa juga kontrol lembaga legislatif ataupun presiden sebagai lembaga legislatif dan pengontrol legislatif, sistem mekanisme pemerintahan di bawah konstitusi, bisa juga jasa-jasa pemerintahan dan sebagainya. Civic juga membahas mengenai lembaga yudikatif, yaitu sistem peradilan, administrasi peradilan, dan sebagainya begitu. Oke, yang ke-9 membahas mengenai output sistem demokrasi, dan ke-10 membahas mengenai kesejahteraan umum dan pertahanan negara. Jadi tugas negara tidak hanya mengatur negaranya dan warga negara, tapi juga ada usaha untuk mempertahankan negara tersebut. Begitu. Yang ke-11 membahas mengenai perubahan sosial dan demokrasi politiknya. Ini ada juga mengenai demokrasi politik yang ada dalam pembangunan sekarang, ada demokrasi politik, bagaimana efektivitasnya, ada tantangan bagi warga negara, dan teknologi, bisa juga pendidikan demokrasi dan pendidikan politik. Lalu, objek studi dari civics, sejauh civic dapat dipandang sebagai disiplin dari ilmu politik, maka kajiannya berkenaan dengan kedudukan dan peranan warga negara. Bisa juga mengenai hak dan kewajiban suatu warga negara dengan ketentuannya dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Begitu. Jadi tadi
civics itu merupakan bagian dari ilmu politik dengan pokok bahasan dari warga negara, bisa kedudukan, bisa peran, dan hak dan kewajibannya. Nah, itu semua diatur dalam konstitusi suatu negara. Nah, ya, jadi selain itu objek dari civic berkaitan dengan hubungan dalam organisasi masyarakat, bisa sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan kenegaraan begitu. Jadi objeknya itu tidak hanya suatu warga negara dengan dirinya sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang lain, warga negara lain, bisa dengan kelompok organisasi kemasyarakatan, dan juga antar organisasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Ya, di sini bisa juga sebagai objek studi civic juga mengenai tingkah laku, tipe pertumbuhan berpikir, potensi yang ada dalam diri warga negara, hak dan kewajiban tadi sudah ada, cita-cita dan aspirasi, kesadaran bisa mengenai patriotisme, nasionalisme, moral Pancasila, dan juga mengenai usaha-usaha di dalam berpartisipasi dan tanggung jawab begitu. Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sejarah ya, sejarahnya tadi mulai dari hanya pendidikan kewargaan negara bisa dikatakan menjadi kewarganegaraan, lalu PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu kembali lagi ke PKN, pendidikan kewarganegaraan. Lalu pada kurikulum 2013 kita tahu bahwa nama dari civic ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Materi kita untuk hari ini selesai. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang begitu. Kita berharap semuanya tetap sehat, semuanya tetap menjaga kesehatan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan, jikalau ada sanggahan, silahkan dapat menulis dalam chat, kolom komentar, dan saya akhiri. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.